Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Saya juga berdoa rezekinya teman-teman lancar, saya juga lancar, amin. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat kok berbeda, jadi saya nggak bahas jualan dulu teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya punya visi misi juga bahwa teman-teman terdekat saya, termasuk mungkin nanti teman-teman yang nonton video ini bisa saya tuh sedang berjuang biar saya dan teman-teman saya, terutama yang deket-deket, itu terbebas dari hutang teman-teman ya, baik itu hutang bank untuk kredit modal usaha ataupun hutang-hutang yang lain ya, termasuk leasing kendaraan. Jadi sebenarnya saya itu ada keinginan ya mau beli motor, sebenarnya bukan saya, Maitua itu istri ya. Nah kemarin cek kayak gitu, nah dapat ini teman-teman. Tapi setelah saya baca ini harga 15 juta itu harga DP-nya teman-teman ya, atau uang mukanya, dan ini angsurannya 1 juta 1 bulan, masih 18 juta teman-teman, karena masih 18 bulan. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita kredit motor itu sebenarnya kita ruginya banyak sekali teman-teman. Oke, sekarang kita cek ya, harga motor PCX itu kan harganya 29 juta rata-rata, atau anggaplah paling gampang itu 30 juta. Oke, sekarang kita cari kreditnya ya, harga kredit motor PCX. Oke, kita cari aja di gambar. Oke, PCX. Nah ini tahun berapa ini ya? Ini kredit segini besarnya DP supaya cicilan murah. Ini tahun berapa guys? Nggak ada ya, per Mei tahun berapa? Oke, nggak ada tanggalnya. Nah, ini aja wes. Kita cari ini Oktober 2020 teman-teman, Oktober 2020. Oke, inilah ya, ini yang jelas. Oke, sekarang kita pakai simulasi teman-teman. Ini DP-nya, jadi semakin DP kecil semakin lama otomatis semakin mahal. Kita coba aja ya. Ini DP 2.250.000. Kemudian di sini tadi angsurannya, kalau biasanya itu motor itu 36 bulan atau 3 tahun ya. Ini 1.224.000 teman-teman. Oke, jadi kalau setiap bulannya segitu, maka dalam 1 tahun sama dengan ini dipotong 1 bulan tadi ini ya, dipotong 1 bulan biasanya untuk alasan promo gitu. Oke, jadi dalam 1 tahun 14 juta. Ini tinggal saya copy aja. Kalau selama 3 tahun nanti kita potong di tahun yang ke-36. Oke, jadi selama 3 tahun total angsurannya pokok dengan bunga itu 42 juta teman-teman. Tadi ini harga cashnya itu kan 30 jutaan ya, 30 juta. Nah 30 juta teman-teman, 30 juta. Kemudian ini tadi belum ditambah dengan yang ini. Jadi selama 3 tahun kita itu harus bayar 45 juta teman-teman. Sementara kalau 30 juta, oke, 15 juta teman-teman. Jadi bunganya saja selama 3 tahun itu 15 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan 1 tahun 5 juta sendiri bunganya. Oke, saya yakin ini teman-teman ada yang setuju, ada yang enggak ya. Kita coba kalau harga 10 juta ya. Kalau harganya kita kalau DP-nya kita ganti yang 10 juta. Ya, ini tadi 10 juta. Nah, kalau 10 juta teman-teman, itu teman-teman bisa cek. Ini angsurannya jadi 906.000. Itu sama semua teman-teman. Ini jadinya 41 juta. Jadi lebih hemat sekitar 4 jutaan teman-teman ya. 4.700.000, hampir 5 juta lah hematnya. 4 juta. Berapa sih selisihnya? Hemat 3.380.000 teman-teman ya, kalau DP-nya 10 juta. Nah kalau misalnya ini DP-nya 10 juta tetapi ini kita pakai 2 tahun. Nah kalau 2 tahun tadi berarti 24 bulan, di sini 23 ya, berarti 1181 ya. Angsurannya di 1181. Oke. Nah ini saya hilangkan lagi karena 23 bulan. Jadi kalau kita angsuran 2 tahun itu kita bunganya 7 juta teman-teman, bunganya 7 juta. Ini kalau 1 tahun, kita cek teman-teman, kalau 1 tahun ini berarti 11 bulan 2.085.000. 2.085.000
Ini saya hapus, ini saya hapus. Oke, bunganya cuma 3 juta teman-teman selama 1 tahun. 3 juta bagi berarti 400.000 lah 1 bulannya ya. Jadi teman-teman, saya sebenarnya nggak nyaranin teman-teman untuk kredit, terutama untuk leasing ya, leasing motor ataupun mobil. Jadi tips yang pertama, teman-teman bisa beli cash. Nah kan nggak ada uangnya ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang bermasalah karena mungkin sekarang lagi pinjaman, saya saranin yang pertama hilangkan gengsi. Jadi kalau beli motor itu untuk apa sih? Beli motor untuk apa? Kalau untuk transportasi, karena motor bekas tuh banyak teman-teman. Motor bekas itu banyak. Sekarang kita cek ya, motor bekas, jual motor. Ya ini di Facebook. Saya cari di marketplace. Ini ada yang 12 juta teman-teman, ada yang 21 juta, ada yang 18 juta. Ini baru ya, Pak, motor bekas. Nah ini ada 9 juta teman-teman, 9 juta. Ada yang kalau motor bekas itu 5 juta dapat ya kayak gini. Jadi 8 juta setengah. Jadi tergantung kebutuhannya kita itu sebenarnya untuk apa. Kalau sekedar transportasi, saya yakin yang penting mesinnya normal, kemudian pajak, surat-surat hidup, aksesoris hidup gitu ya, kayak spion, knalpot standar dan lain sebagainya, saya yakin udah bisa. Nah kalau teman-teman mau beli cash daripada teman-teman kredit, teman-teman bisa pakai cara seperti ini ya. Ini saya belum pernah nerapin, tapi insya Allah ini bisa teman-teman pakai. Oke, jadi gini, ini tadi kemampuannya kita. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita punya uang 5 juta aja, kita punya uang 5 juta, kita belikan motor bekas teman-teman. Kita belikan motor bekas, kemudian kemampuannya ini kan 3 tahun ya. Jadi targetnya kita beli motor itu selama 3 tahun teman-teman. Oke, dengan harga 30 juta ya. Jadi yang 1 juta tiap bulan teman-teman, 1 juta tiap bulan itu kita tabung teman-teman ya, kita tabung. Maka kalau kita beli di Januari, kita beli Januari 5 juta ya. Nah kemudian di akhir tahun kita punya uang itu teman-teman, dari tabungannya aja itu sudah 14.688.000. Nah motor 5 juta itu kalau kita jual, anggaplah paling murah 3 juta ya. Karena motor kalau udah bekas itu turunnya nggak jauh teman-teman, 3 juta atau mungkin 3,5 juta. Anggaplah kita cari paling murah 3 juta ya, 3 juta. Oke, maka sebenarnya di 1 tahun setelah kita nabung, kita punya uang 17 juta teman-teman. Karena apa? Daripada kita ngeredit uang segini ya, ini kan kreditan selama 3 tahun 1 jutaan. Sebenarnya kita sudah punya kemampuan segitu, daripada kita angsurkan, lebih baik kita tabung. Jadi sama-sama maksa ya, maksa nabung dan maksa ngeredit, bedanya gitu. Oke, di tahun berikutnya kita sudah punya uang 17 juta. Maka 17 juta bisa teman-teman belikan motor bekas lagi. Yang 17 juta bisa teman-teman belikan motor bekas lagi, misalnya kayak gini. Ini kan 15 juta. Sebenarnya masih sisa lagi gitu teman-teman. MX ya. Ini enggak tahu tahun berapa ini. Oke, 15 juta. Kita nabung lagi teman-teman. Kita nabung lagi. Di sini kita sudah bisa beli motor harga 17 juta, 17 juta. Kurang 1 nolnya. Nah, di tahun kedua uang mukanya kita atau untuk beli motor bekas lagi itu udah bukan 5 juta tetapi 17 juta, karena kita rutin nabung setiap bulan sesuai kemampuan kreditnya kita. Maka di akhir tahun kedua ya, 17 juta itu kalau motor dipakai 1 tahun, anggap paling turun 3 juta lah ya. Jadi atau 14 turun 4 juta lah, murah sekali ya, 13 juta. Jadi kita beli motor 17, kita jual 13 teman-teman. Atau kalau teman-teman mau ekstrim malah 12 ya, 12 juta lah. 12 juta itu sudah berkurang, berarti 5 juta teman-teman. Ini sebenarnya mahal sekali kalau 5 juta. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Nah, sebenarnya di tahun kedua kita sudah punya 26.600.000 teman-teman ya. 26.600.000 nya kita nggak usah ikutkan, 26 juta. Nah, jadi di tahun ketiga kita sudah punya uang sebesar 26 juta teman-teman. Nah, oke, 26 juta itu kalau kita belikan motor itu masih bagus ya, masih dapat kayak PCX, NMAX gitu ya. Itu masih banyak
motor yang 2-3 tahun itu harga segitu masih laku gitu, masih banyak, masih dapat kebeli lah gitu. Oke, jadi 12 juta dari awalnya 26 juta kita beli lagi ya mungkin bekas ya, atau teman-teman bisa beli baru. Jadi di tahun kedua teman-teman bisa beli baru. Kalau 26 juta itu kelasnya Aerox ya, kemudian apa namanya itu, saya lupa lah ya, pokoknya intinya harga motornya segitu. Nah, kayak kalau 26 juta kalau teman-teman mau ekstrim, teman-teman bisa jual dalam 1 tahun itu 20 juta. Anggaplah ini ekstrim sekali sebenarnya 20 juta ini. Sebenarnya biasanya nggak sampai sih kalau cuma dipakai 1 tahun ya. Nah, maka di akhir tahun ketiga teman-teman itu bisa beli dengan bisa beli motor dengan harga 33 juta teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya motor NMAX, PCX itu cash ya. Atau sebenarnya kayak AKLX pun terbeli ya, yang harga 36 jutaan itu sebenarnya kebeli. Nah, kenapa saya ngelarang teman-teman kredit? Sekarang teman-teman bisa bayangkan, kalau teman-teman kredit entah itu 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau motor biasanya rata-rata sih 3 tahun ya, biar angsurannya murah gitu kan. Contoh ini kalau teman-teman beli kayak ini kan tadi PCX ya, PCX di tahun ketiga teman-teman harus bayar sebenarnya harga motornya itu 45 juta. Nah, apakah teman-teman ketika mau jual lagi 1 tahun gitu ya, jadi teman-teman pakai selama 4 tahun, apakah teman-teman ketika di tahun ketiga mau dijual lagi itu harganya laku 40 juta? Nggak mungkin teman-teman. Tetap motor kalau bekas sudah dipakai 3 tahun itu paling harganya dari 30 juta ke di atas 20 juta lah ya, mungkin 25 itu udah mahal sekali. Nah, anggaplah motornya teman-teman itu laku setelah dipakai 3 tahun 25 juta. Nah, maka sebenarnya teman-teman sudah mengalami kerugian berapa? Oke, berarti teman-teman selama 3 tahun sudah mengeluarkan 20 juta. Nah, 20 juta itu berarti sama dengan teman-teman nyewa ini dibagi 3. Teman-teman nyewa dalam 1 tahun itu 6 juta, atau kalau dibagi dalam 12 bulan teman-teman nyewanya itu 500.000. Nyewa 500.000, nggak punya gitu loh. Oke, jadi mahal sekali 20 juta. Padahal 20 juta itu kelasnya motor Matic yang kayak Vino itu udah dapat gitu ya. Apalagi kalau mau beli kayak motor M3. Oke, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa itulah, kecuali teman-teman saya kredit nggak apa-apa. Jadi saya nggak pernah nyaranin kredit ya. Jadi kalau bisa, kenapa saya nggak pernah nyaranin kredit? Gini teman-teman, saya dulu juga punya hutang. Nggak banyak sih, tetapi alhamdulillah setelah hutangnya lunas, 1 saya plong. Yang kedua itu teman-teman, saya udah nggak ngurusin ini teman-teman ya. Pas PPKM begini saya sudah nggak ngurusin angsuran, jadi tenang gitu, tenang. Jadi mulai sekarang belajar nabung, termasuk laptop yang saya pakai ngedit, yang saya pakai bikin konten, yang saya pakai jualan, itu juga hasil nabung teman-teman. Hasil nabung beberapa bulan, akhirnya dapatlah ya, kalau dibelikan motor bekas lumayan lah, karena harganya Predator waktu itu 14, kemudian dengan upgrade-nya itu upgrade dan ongkir itu 5 jutaan, jadi total 19 jutaan teman-teman. Oke, ini minta maaf ya ceritanya ngalor ngidul, tapi intinya di video ini bagi teman-teman yang masih punya tanggungan, masih punya hutang, saya berdoa semoga hutangnya cepat terselesaikan, cepat lunas, dan teman-teman nggak punya hutang lagi. Apalagi dalam Islam bahwa hutang pakai bunga itu riba, dan riba itu ngeri teman-teman. Oke, itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat atau teman-teman nggak suka dengan video ini, silahkan dislike aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.